Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bi sayyidil khalqi syamsil haqqi mutasimi Muhammadin khairi ma'sumi wa mutasimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lahu farartu habibullahi hujjatuhu wa masdarul fadli wal irfani wal karami. Il Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan lin nufus wa nuran lil basair wa tariqan ilal haq wa hadiyan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amarana bil ijmali fit talab wa ala alihi wa ashabihi khairil ansab, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati yaitu Ibu Ustadzah Yulis selaku Ketua Majelis Ta'lim Arafah beserta para pengurus yang mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani serta rohaninya, dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang sama-sama kami hormati pula yaitu para asatidzah, para hajah, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau semua, wabil khusus kepada ibu-ibu jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu ada dalam cucuran rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka menggugurkan kewajiban kita selaku umat Islam, yakni talabul ilmi. Yang mudah-mudahan banyak sedikit ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang menantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa selalu dirahmati Allah.
Sebelum kita melanjutkan kepada pelajaran kita, mari kita membacakan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita khususkan untuk guru-guru kita yang kebetulan hari ini hari apa, Bu? Hari Guru. Selamat Hari Guru buat kita semua. Kita guru buat siapa, Bu? Anak-anak kita. Insya Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani serta rohaninya, dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan senantiasa Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya haldhah miryadil jannah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita semua mendapatkan nikmat sehat, panjang umur, yang tak lain dan tak bukan kita niatkan untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya orang bersyukur itu bukan cuma mengucapkan alhamdulillah. Dalam satu qaul ulama mengatakan asyukru yajri fi mardatillah. Syukur itu senantiasa selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bukan cuma dikasih nikmat sehat panjang umur, tapi kita juga dikasih nikmat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya mengantarkan kita bisa kumpul di tempat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Awalnya nih kita dapat hidayah. Hidayah itu apa, Bu? Ibu, petunjuk. Hidayah adalah petunjuk yang mana nih ibu ketua kita suka ngirim WA di grup. Kalau hari ini ada pengajian, itu berupa hidayah, petunjuk. Oh iya, yang tadinya kita nggak tahu, kita jadi tahu. Taufik itu adalah apa, Bu? Taufik adalah hidayah, bolak-balik lagi aja dah. Bu, Ibu, taufik itu adalah fi'lu ala ta'ah, pekerjaannya. Ya, Bu, setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah, begitu kita mendapatkan hidayah, kita mau melaksanakannya, berarti itu sepaket taufik dan hidayah. Banyak sekali orang dikasih hidayah tapi kagak dikasih. Benar apa kagak? Ini orang yang dikasih nikmat sehat panjang umur banyak, tapi yang dikasih nikmat taufik hidayah, alhamdulillah segini yang hadir. Alhamdulillahirabbil. Berarti kita orang-orang apa nih, Bu? Orang-orang pilihan. Udah dapat hidayah, dapat juga taufik. Kadang orang udah dapat hidayah, betul Ibu, tapi dia kagak dapat taufik. Kenapa? Kagak bisa ngelawan hawa nafsu. Bu, yuk kita ngaji. Temanya oh iya deh duluan. Kebetulan saya nih Sabtu Minggu giliran libur, kerjanya mau ngeberesin apa, Bu? Kerjaan rumah, betul apa kagak? Masya Allah, tabarakallah. Berarti kita syukur nikmat.
udah dikasih nikmat taufik hidayah yang enggak semua orang diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kenapa sih padahal kita nih udah berumur masih aja disuruh ngaji? Karena emang ngaji mah tolab ilmu mah kagak ada batasan umur, betul apa kagak? Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai masuk ke liang kubur. Kenapa kita harus ngaji? Karena anak-anak kita berhak menjadi anak-anak yang pintar, amin. Anak yang ahli ilmu, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka sebelum kita mendidik anak-anak kita, jadilah kita perempuan yang terdidik, insya Allah. Dengan apa? Dengan mau kumpul di majelis ta'lim. Karena nih anak bukan cuma butuh dibesarkan oleh kita jasmaninya, tapi butuh juga dibesarkan oleh kita rohaninya. Karakternya dibentuk dari mana? Dari lingkungan terkecil dia, yaitu di keluarga. Maka nggak salah disebut al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah guru yang pertama buat anak-anaknya. Karena apa? Dari bangun tidur sampai tidur lagi dia bareng sama bapaknya atau sama ibunya? Lebih sering sama ibunya. Masya Allah, tabarakallah. Kita itu adalah panutan buat siapa? Nih anak kita di rumah. Kadang kita hanya membesarkan, lupa membersamai. Betul apa enggak? Beda membesarkan sama membersamai. Kita ngerasa kewajiban saya nih sebagai orang tua udah gugur, karena saya sudah memasukkan anak saya ke lembaga pendidikan. Bukan cuma umum, agamanya pun saya udah titipin ke guru-guru ngaji. Nyampe rumah tuh orang tua angkat tangan. Betul ibu? Ada apa kagak orang tua yang begitu anak pulang sekolah tanya, kak tadi sekolah belajar apa? Wow, kak tadi ngaji apa? Udah sampai mana hafalannya? Coba ibu mau denger. Ibu, bu, kadang kita saking sibuknya sama pekerjaan kita lalai sama anak-anak kita. Betul apa enggak? Masya Allah, apalagi kalau yang di rumahnya sendiri tanpa ART. Itu untuk menjaga kewarasan. Anak dikasih handphone sama kita, betul apa enggak? Maaf. Ini bukan ngomongin ke ibu-ibu, tapi ngomong ke diri sendiri juga. Demi kewarasan kita biar apa? Rumah rapi, kerjaan dapur beres, betul nggak bu? Dikasih handphone sama kita. Anak bisa tanpa gadget, tanpa nonton TV bisa bu, asal kita membersamai, bukan cuma untuk membesarkan. Karena kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana halak walidun waladahu min adabin hasanin. Tidak ada pemberian terbaik dari orang tua kepada anaknya kecuali adab yang baik, perilaku yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Bukan harta benda, bukan. Kita memfasilitasi anak-anak kita dengan punya gadget segala macam, apa aja diturutin. Maaf, itu bukan sayang namanya. Kita nggak ngajarin itu anak susah, Masya Allah, apa aja diturutin. Itu bakal jadi apa bu? Buah si malakama. Bener ibu? Lagi kita punya nih enak, apa aja kita turutin. Karena emang kita kerja nyari uang untuk siapa? Untuk anak-anak kita, membahagiakan anak kita. Tapi sebenarnya anak tuh bahagia bukan dengan materi doang. Dengan perhatian. Kita tanya, teteh coba di sekolah atau di pengajian udah hafalan apa? Hayo sama kita. Jangan kita angkat tangan mentang-mentang anak saya ini udah sekolah, udah ditaruh tempat pendidikan, saya tahu anak saya belajar dengan benar, dilihat dari nilai rapotnya pun benar. Orang tua angkat tangan jangan, ya bu ya. Masya Allah, itu kewajiban kita. Di sekolah kewajiban gurunya, datang ke rumah kewajiban orang tua.
Maaf-maaf dari bahasa aja tuh kita harus diperbaiki. Kadang kita sama anak ngerasa nyuruh sama anak, teh ambilin minum, bener gak Bu? Lupa disisipkan dengan kata apa? Tolong, maaf, tolong. Akhirnya itu anak karena ngedenger emaknya ambilin minum, anaknya nyuruh ke emaknya, mak ambilin minum dong. Sopan apa enggak? Kata kita udah berani nyuruh orang tua, nggak sopan, nggak boleh kayak gitu lah. Emaknya juga ngomongnya begitu. Bener Ibu. Masya Allah. Kita nyuruh anak kita biar rajin ngaji, Kak. Udah tuh jangan main handphone aja. Emaknya emaknya main handphone baik, anaknya mah disuruh ngaji. Sedangkan yang namanya anak adalah peniru yang ulung. Benar gak Bu? Dia lebih mendengarkan apa yang kita lakukan dibanding apa yang kita ucapkan. Kadang kita mah kalau nasehatin nyuruh tuh dicampur dengan emosi. Benar gak Bu? Jadi anak taunya ini emak nih bukannya lagi nasehatin saya, tapi emak lagi ngomel. Masuk kuping kanan, keluar kuping. Kata kita, kok anak saya kalau misalnya dinasehatin gak ngedenger, kenapa? Kita pakai emosi. Masya Allah. Tuh ibu rumah tangga, apalagi yang sambil kerja, Masya Allah hebat bener ya Bu. Udah bisa kerja di luar, urus rumah, suami, urus anak. Itu pasti punya emosi yang kadang kagak keluar, bener gak Bu? Begitu berhadapan dengan anak, emosinya keluar di siapa? Di anak. Makanya Masya Allah kita udah depan anak, apalagi anak melakukan satu kesalahan, kalau kagak sadar mani tuh ucapan asal ngucap baik, benar apa kagak? Padahal mah ucapan yang kita ucapkan kepada anak itu adalah doa. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doaul walidi ka doain nabi. Doanya orang tua itu kayak doanya Nabi. Dalam arti sama cepat diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati Bu, kita dalam mendidik anak, kadang kita lagi capek, lelah seharian ngurusin rumah, anak malah bertingkah, akhirnya kita kesel, keceplosan tuh kata-kata apa yang gak baik. Padahal mah siang malam kita sholat ibadah kepada Allah, ngedoain pengen apa? Anak yang solihah. Tapi mulut kita nggak bisa kita jaga, keluar kata-kata melabeli anak dengan dasar nih anak bandel. Bu, ibu suka keceplosan begitu apa kagak? Masya Allah, nakal banget sih kamu. Bener nggak Bu? Keceplosan itu doa. Kata kita ini anak kagak nurut-nurut. Udah disekolahin, udah dipesantrenin, taruh di tempat pendidikan agama, kok masih begini aja. Ternyata itu kembali lagi sama kita pribadi sebagai orang tua. Masya Allah. Ini gimana kalau misalnya anak-anak lagi pada bertingkah teteh? Gampang Bu, kita bilang aja Masya Allah, adek pinter banget. Padahal mak kebalikannya. Bener gak Bu? Pinter banget ya Allah, nggak apa-apa, biar jadi doa beneran jadi pinter. Ini si kakak disuruh sholat kagak mau aja, sekali pelan, Kak hayu sholat, iya mah. 2 kali disuruh, Kak hayu sholat, iya mah. Sampai 3 kali kira-kira modenya tuh emak-emak kalau nyuruh sholat kagak mau baik, masih lembut apa udah naik nadanya? Berapa oktav tuh? Masya Allah, tabarakallah. Ini si kakak males banget, susah banget disuruh sholatnya, bukannya sholat. Nah, jadi doa. Gimana? Teh pinter banget. Hayu kita sholat. Nih kalau kita nyuruh anak kita sholat di rumah, kitanya juga kudu harus. Masya Allah, nyuruh anak sholat, maknya mah belum sholat. Nyuruh anak ngaji, maknya mah kagak ngaji. Nih anak sekarang kalau misalnya kita suruh sholat, jangan kita takutin sama neraka. Betul apa kagak? Kak sholat, nggak sholat masuk neraka loh. Bener ibu?
Anak mana tahu surga neraka, mana ngerti dia masih siksa neraka. Tapi bagaimana? Kita ajak ngobrol pelan-pelan. Kita tanya, Kak, kenapa sih kalau disuruh sholat tuh kok kayaknya nggak kayak dikasih handphone? Benar nggak, Bu? Kasih handphone mah tanpa disuruh, Masya Allah, langsung. Udah fokus banget, benar nggak, Bu? Mamahnya manggil, Kak, iya mah, iya-iyanya doang, nyamperin apa kagak? Kalau HP-nya bunyi langsung nyamperin. Itu anak mamanya apa anak HP? Masya Allah, tabarakallah. Ini kita ajak ngobrol. Anak zaman sekarang mah beda didikannya sama anak zaman dulu. Anak zaman dulu kalau kata orang tuanya pamali, nurut apa enggak, Bu? Nurut. Anak zaman sekarang diomong pemali gimana? Yang ada malah ngejawab, apa sih, Bu, pamali? Bener, Ibu. Anak zaman dulu mah, Neng jangan duduk depan pintu, pamali. Nurut dia geser. Anak zaman sekarang, kenapa pemali? Kok nggak boleh? Yang ada mamahnya juga yang bingung. Oh iya, kenapa ya? Oh, ngehalangin jalan. Nanti orang yang masuk nggak bisa masuk karena duduk di depan pintu. Zaman dulu mah dengan kata pamali tuh anak-anak pada nurut. Anak zaman sekarang enggak. Kita ajak ngobrol, Teteh kenapa kok kayaknya kalau disuruh sholat susah banget, padahal ibu udah ngajakin bareng kita berjamaah. Masih males. Emang berat ya Allah, namanya sholat mah ya, Bu. Jangankan ama yang kecil, ama yang kita udah dewasa berat apa kagak? Berat banget. Ngedengar suara azan, kata yang muazin nih, yang azan, hayya 'alas shalah. Artinya apa, Bu? Mari kita sholat. Dijawab sama ibu-ibu di rumah, ntar aja lah. Ada yang begitu, ada. Mana orangnya? Orang sini mah soleh semua insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Begitu denger azan langsung kemana, Bu? Ke masjid. Wudhu dulu ya, Bu. Berwudhu kita ke masjid. Kita melaksanakan sholat insya Allah. Kita tanamkan anak-anak cinta kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jangan dulu dituntut suruh ini itu, tanamin cinta dulu. Biar apa? Biar ketika kita nggak ada pun itu anak dengan sukarela mau beribadah kepada Allah. Kita kasih contoh ke anak. Teh, hari ini Teteh udah bisa apa aja? Teteh bisa jalan, bisa makan, punya teman banyak. Itu nikmat dari siapa? Biar dia mikir, nikmat dari Allah. Ketika ada orang yang berbuat baik sama kita, seharusnya kita berterima kasih. Begitupun ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, harusnya kita bersyukur. Dengan cara apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ditekankan dengan surga neraka dulu. Tuh anak mah belum sampai ke situ ilmunya. Benar nggak, Bu? Kalau misalnya kita nyuruh anak sholat menakut-nakuti dengan neraka, ayo sholat, nggak sholat masuk neraka. Benar nggak, Bu? Insya Allah. Kagak takut apa emang ke neraka? Kamu masuk surga. Yang ada itu anak dalam pikirannya apa? Terbebankan dengan sholat. Dia sholat karena dia takut masuk neraka dan takut diomelin sama siapa? Sama orang tuanya. Kira-kira kalau orang tuanya nggak ada nih, anak sholat apa enggak? Enggak. Karena apa? Nggak ada orang tuanya, nggak ada yang nyuruh, kagak ada yang ngingetin. Maka tuh anak dari kecil, Bu, jangan nunggu 10 tahun dia balik baru kita suruh sholat, jangan. Dari umur 7 tahun, benar nggak, Bu? Kita suruh sholat. Dalam Islam kalau dari umur 7 tahun kita perintah sholat agar terbiasa. 10 tahun kalau misalnya dia nggak mau sholat, maka boleh untuk dipukul. Tapi dipukulnya jangan sampai membahayakan, insya Allah. Maka penting sebelum kita mendidik anak kita dulu nih ngaji niatnya yang benar, Bu. Ngaji niatnya yang benar. Gimana niatnya? Ibu-ibu berangkat dari rumah ke tempat ini niatnya apa? Mencari ilmu.
Ada yang niat ngaji, ada yang udahlah berangkat aja mau ngaji. Bener apa kagak Bu? Masya Allah, nih kita benerin niatnya. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim karya Imam Zarnuji bahwasanya wayam bagi muta'allima, wajib kepada orang yang belajar ayyanwiya, dia niat talaba ridallah ta'ala, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama kita niat mencari keridhaan Allah, menggugurkan kewajiban. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi ngaji itu wajib kepada siapa? Laki-laki, perempuan, tanpa batasan usia, kasta, semua wajib ngaji. Kemudian niat yang kedua apa? Wa izalatal jahli, menghilangkan kebodohan. Yang ketiga wa ihya ad-dini, niat untuk menghidupkan agama. Sebab tidak akan makmur agama Islam kalau bukan dengan ilmu. Maka saya sebelum ngajar teteh-teteh santri di rumah, kebetulan memang dulu saya ngajinya bahasa Sunda di Bogor, guru nyoret kitabnya pakai bahasa Sunda. Di sini ada yang ngerti Sunda? Ngerti Ibu Kak Harti? Tuh teteh-teteh sering banget sebelum ngaji kata saya, teh yuk kita niat dulu yang benar. Gimana tuh teteh-teteh kalau mau ngaji? Sebelum dia mulai ngaji nggak langsung buka kitab, enggak Bu. Kadang kan ada yang baru abis beres main, ada yang baru habis beres nyuci, ada yang baru bangun tidur juga. Jadi kalau kata kita pemanasan dulu lah, biar dia niatnya bener. Gimana tuh? Dupingan niatan ngaos seerna opat perkawis, hiji niat karena Allah ngalakonan parentahan, kadua niat micen kabodohan awak abdi, supados janten selamat dunia akhirat. Katiluna muntos timu, niat bade diamalkan ku sorangan, sareng sadaya rencangan. Kaopatna niat ngaos ngahirup-hirup agamina kanjeng Nabi utusan ilahi. Kaharti Ibu? Kagak ngerti. Ada yang ngerti, ada yang kagak ngerti. Jadi dupingan niatan ngaos itu artinya saya niat ngaji. Yang pertama, niat untuk menggugurkan kewajiban. Agar apa? Agar selamat dunia dan akhirat. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Kita usaha, kita mencari nafkah. Itu kalau nggak punya ilmu, tidak punya skill dan kemampuan, kira-kira bisa apa enggak? Nggak akan bisa. Karena kita mah bukan malaikat Bu, hidup di dunia butuh biaya. Betul. Malaikat mah disebutkan dalam kitab Aqidatul Awam, wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu kagak makan, gak minum. Malaikat mah gak tidur, gak kayak kita. Kita butuh makan, kudu nyari dulu apanya? Nyari apanya Bu? Duitnya. Udah dapet duit, itu makanan datang? Kagak, kudu beli. Bener Ibu.
Kita pengen bahagia dunia, maka harus punya ilmu. Begitupun kalau pengen bahagia di akhirat, harus dengan ilmu. Sebab kalau misalnya orang kagak punya ilmu, itu ibadahnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam matan Zubat diterangkan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu sahajal ma ibadah tejeng ilmuna eta tangtu amalna teu ditarima. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang beribadah tapi dia nggak punya ilmu, kagak mau ngaji, maka ibadahnya nggak akan diterima. Beda lagi gimana kalau kita ngaji teteh tapi nggak hafal-hafal. Tuh rukun sholat yang ada berapa Bu? Ada 13, kita nggak hafal-hafal. Rukun wudhu yang ada 6. Kadang suka lupa. Gimana? Nggak apa-apa. Yang penting udah mau ngaji. Karena wajibnya itu apa kata tadi? Tolabul ilmi. Wajib ngajinya. Bukan tolabul fahmi. Mencari kefahaman. Bukan. Bener nggak Bu? Coba kalau misalnya yang wajib bukan ngajinya, fahamnya. Hari ini kita belajar, minggu depan kita ulangan. Kalau anak-anak sih masih mending ya Bu. Kalau kita ngajinya barho, bubar poho. Jangankan belum bubar, kadang masih ngaji tanya, Bu tadi nerangin apa? Apa ya? Benar gak Bu? Masya Allah, tabarakallah. Ini kita wajib ngajinya. Faham atau tidak faham, mengerti atau tidak mengerti, maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Yang kedua, niat ngaji yaitu menghilangkan kebodohan. Karena kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kita terlahir alam dunia ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa, bisanya cuma nangis, lapar nangis, mau tidur nangis dan nangis. Maka dari itu kita wajib ngaji. Yang ketiga, niatnya apa ngaji? Yaitu niat untuk diamalkan. Kalau udah ngaji jangan lupa diamalin. Diamalin untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Sebab kita yang doif ini, kita yang lemah ini diberikan amanat perintah oleh Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ku'ang wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan juga anak-anakmu dari apa? Dari api neraka. Maka tuh kewajiban kita udah ngaji, kita tahu nih sholat wajib, nih ngaji wajib, berbuat baik wajib, maka hayo kita amalkan. Kita kalau pengen kebagian sama ilmu yang bermanfaat, mana yang ilmu bermanfaat itu adalah satu amalan yang tidak akan terputus pahalanya, bahkan sampai kita masuk ke liang lahat. Coba kita ingat-ingat lagi nih, anak kita bisa baca Al-Fatihah dari kita apa dari gurunya? Bu, Ibu, anak kita bisa bacaan sholat yang ngajarin kita apa gurunya? Maka kalau misalnya kita pengen kebagian pahala dari ilmu yang bermanfaat, kita punya ilmu apa aja, ayo kita ajarin ke anak kita. Jangan mentang-mentang dia udah dititipin ke guru, kita nggak tahu nih anak bacaan sholatnya udah bener apa kagak. Kita tes.
Emang kalau ngajarin anak itu nggak bisa fokus kayak begini duduk sama anak mah sambil lari, bener nggak Bu? Sambil main, kita masuk ke dunianya, bukannya anak ngikutin kita. Kalau kita ngajarin anak-anak ngikutin kita, yang ada apa? Belum ngaji udah mewek. Kalau ngelihat anak udah mewek, emaknya emaknya emosi. Jadinya tiap ngaji udah tahu tuh anak nih pasti nih kalau udah mulai disuruh ngaji belajar, emak pasti langsung marah nih. Jadi anak ogah nggak mau. Benar Ibu. Masya Allah, tuh bacaan yang anak-anak kita baca ketika sholat, dia dapat bukan cuma dari gurunya tapi dari kita sebagai orang tuanya ketika di dalam kubur. Ketika kita di dalam kubur itu pahalanya bakal datang, kata kita, ya Allah, wahai malaikat, ini kenikmatan apa yang saya dapatkan padahal di dalam kubur udah lagi enak-enaknya. Oh, kata malaikat, nih anak kamu lagi sholat. Dulu anak kamu bisa baca Fatihah, bisa baca niat sholat, bisa baca doa kunut, kamu yang ngajarin. Nih anak sholat sehari 5 kali 17 rakaat, pahalanya ngalir terus buat siapa? Buat kita orang tua yang ngajarin. Alhamdulillahirabbil. Atau yang sedang disiksa di dalam kuburnya, kata itu si mayit di dalam kubur, wahai malaikat, ini kenikmatan apa yang Allah kirimkan kepada saya? Padahal jelas saya banyak dosanya. Ketika hidup selalu bermaksiat, Allah memberikan nikmat kepada saya padahal saya sudah masuk ke dalam kubur, yang mana pahalanya juga sudah terputus. Maka kata malaikat, ini adalah pahala dari anakmu yang sedang melakukan sholat. Ini anak bisa sholat, kamu dulu yang ajarin, kamu sabar ngedidik anak, maka nih pahala kebaikan dari Allah. Masya Allah, nikmat apa kagak? Nikmat apa enggak Bu? Nikmat. Maka ketika kita punya ilmu, jangan lupa kita amalin. Jangan ini mah punya ilmu diem-diem baik, sibuk sendiri ibadah, nggak ingetin keluarga, kagak ingetin anak-anaknya. Maka ketika nanti kita di akhirat, kita mendapat kenikmatan dari Allah berupa ridho dan surganya Allah, itu bisa dituntut sama anak. Kenapa? Karena dulunya kita nggak nyuruh anak ngaji, nggak nyuruh anak sholat. Beda lagi kalau misalnya kita udah nyuruh tapi si anak nggak mau, berarti sudah gugur kewajiban kita. Karena apa Bu? Kita mah cuma bisa ngajak, tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada anak. Jangankan kita orang biasa, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja ketika pengen ngajak pamannya siapa Bu? Abu Thalib untuk ikut memeluk agama Islam, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah berkehendak memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka gimana kalau misalnya tuh si anak masih susah disuruh aja teh, ya terus kita ajak, kita suruh sambil kita doain. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuq auladana taufiq wal hidayah wa harrik qulubahum bis sholati wal ibadah. Gimana Bu? Allahumma rzuq auladana taufiq wal hidayah wa harrik qulubahum, pakai kaf, wa harrik qulubahum bis sholati wal ibadah. Allahumma ya Allah, Allahumma rzuq, semoga Allah memberikan rizki auladana kepada anak-anak kami taufiq wal hidayah. Rizki itu bukan berupa hanya apa Bu? Uang. Kita mah tahu rizki itu duit aja, benar nggak Bu?
Masya Allah. Nih pagi-pagi sama Allah dikasih sehat, bisa bangun, bisa jalan, bisa gerak, bisa ngambil minum tanpa diambilin, bisa makan tanpa disuapin. Kan itu nikmat, bener ibu. Tapi dompetnya kagak ada isinya, Bu. Kira-kira seneng apa kagak? Pikirannya seneng apa kagak? Enggak. Kenapa? Ya Allah, hari ini saya mau masak apa ya? Duitnya kagak ada. Di dapur udah pada habis. Padahal itu Allah udah kasih nikmat. Benar apa enggak? Maka kita pun minta dikasih rizki, bukan cuma uang aja, bukan cuma sehat aja, minta dikasih rizki. Nih anak-anak dikasih taufik hidayah. Waharrik, pakai kaf, waharrik qulubahum bis sholati wal ibadah, dan semoga Allah menggerakkan hatinya, waharrik qulubahum bis sholati wal ibadah, untuk melaksanakan sholat dan untuk beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Waharrik qulubahum, pakai kaf, waharrik qulubahum bis sholati wal ibadah. Allahumma rzuq, pakai kaf, Allahumma rzuq auladana taufiq wal hidayah, waharrik qulubahum bis sholati wal ibadah. Jadi kita minta sama Allah setelah ini anak kita dijadikan anak soleh solihah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Minta biar dikasih rizki mau sholat, dikasih rizki mau ibadah. Itu adalah rizki yang tak ternilai. Kita kira rizki itu berupa duit, sehat, panjang umur. Ternyata kita bisa istiqomah dalam belajar, itu pun rizki. Kita bisa istiqomah dalam ibadah, sholat duhanya istiqomah. Udah istiqomah apa belum, Bu? Insya Allah. Kita dikasih rizki bisa tahajud, udah istiqomah tahajudnya, Bu? Insya Allah. Walaupun 2 rakaat, karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disenangi oleh Allah itu yaitu dawam. Dawam dalam arti terus menerus, walaupun cuma sedikit. Walaupun kita cuma bisa tahajud 2 rakaat ditutup dengan witir 3 rakaat, atau kita bisa duha cuma 2 rakaat aja karena banyaknya pekerjaan. Kagak bisa tuh kita sholat duha 8 rakaat, bukan kagak bisa, belum bisa, baru bisanya 2 rakaat. Nggak apa-apa, yang penting hari ini sholat, besok sholat, seterusnya juga sholat, walaupun cuma sedikit, insya Allah. Jadi sebelum kita ngaji, benerin niat yang banyak. Terakhir niat ngaji itu untuk menghidupkan agama, agama. Karena baqa al-Islam fil ilmi, tetapnya agama Islam itu di dalam menuntut ilmu. Maka sebelum kita ngaji, benerin dulu tuh niatnya. Pertama, ya Allah, saya niat karena Allah untuk menggugurkan kewajiban. Yang keduanya, ya Allah, saya niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri saya. Semoga dengan ilmu yang saya pelajari, yang saya dapatkan, menjadikan salah satu jalan saya mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena likulli syai'in thariqun wa thariqun ilal jannah al-ilmu. Tiap sesuatu itu memiliki jalannya. Jalan menuju surga yaitu ilmu. Dengan ilmu kita akan bahagia dunia dan akhirat, selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga, kita niat mencari ilmu untuk diamalkan untuk diri kita dan juga diamalkan untuk keluarga kita. Jamaah kita tuh punya jamaah di mana? Di rumah, benar nggak Bu?
Tuh anak-anak kita adalah jamaah kita, murid kita. Bukan cuma murid, anak itu bisa jadi guru kita, guru kehidupan. Betul nggak Bu? Kita belajar bab sabar, tapi kenyataannya diuji kesabaran sama siapa? Sama anak. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, keempat, niat ngaji, niat mencari ilmu untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan 4 niatan tadi itu tambah-tambah juga pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tambah juga manfaatnya, tambah juga semangat kita untuk selalu thalab ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi pada intinya dalam pelajaran kali ini kita adalah seorang guru buat anak-anak kita. Sebelum kita mendidik, kita dulu jadi orang yang terdidik, baik ucapan maupun perbuatan. Jangan kita lalaikan membersamai anak-anak. Kita luangkan sedikit waktu kita untuk apa? Ayo kita mudzakarah bareng, belajar sama anak-anak. Maaf, kadang kita masih egois, pengen istirahat bentar, scroll HP, anak dikasih HP juga. Jangan jadi suatu alasan untuk kita tidak membersamai anak. Jangan sampai jadi kekeliruan. Kita anggap kita sudah menjadi orang tua yang baik, ternyata kita cuma membesarkan jasmaninya, rohaninya kosong. Karena nggak adanya perhatian, pengertian dari kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran dalam mendidik anak kita. Karena innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu adalah ujian buat kita. Ini kita sejauh mana nih mampu menjalankan ujian, mampu menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, titipan berupa seorang anak. Mudah-mudahan kita bisa, kita sabar dalam mendidik anak-anak kita. Kita menjadi ibu yang solihah, anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang solih-solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin dicukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa aja Ibu. Oh, mangga. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Bagaimana mengimplementasikan kata jangan dalam mendidik anak? Kan di Al-Quran selalu kita bilang jangan jolim. Tapi kan kita harus mengetahui, misalnya kayak tadi kalau anak-anak punya padahal mereka lagi. Iya. Bagaimana mengimplementasikan kata jangan supaya tidak melakukan hal yang tidak dibolehkan, tapi tidak menyakiti hati anak dan sampai kepada mana harusnya aku mengambil jalan yang mana sih? Ada tipsnya nggak Ustaz? Yang pertama, ketika kita menjangankan anak, cari dengan kata-kata yang lebih baik. Adek, kalau misalnya ini lebih enak daripada yang itu. Kadang kan kita jangan minum es. Benar nggak Bu? Contoh kecilnya, jangan minum es, lagi pilek. Kita dijanganin. Kalau anak tuh semakin dijanganin semakin dilakuin, penasaran. Tapi kalau misalnya kita bilang, Dek, coba minum air anget, lebih enak ke badan, bikin adek tambah sehat. Jadi sebenarnya mah kita cari kata-kata yang lebih baik, alternatif yang lain. Kemudian ketika kita mau ngomong sama anak, menasehati anak, kita tanya dulu diri kita udah siap belum. Kalau kita masih ada emosi, mendingan kita ilangin dulu emosinya. Kita Masya Allah, karena kita pengen nasehatin anak dan kitanya masih emosi, tuh kadang nasehat sama emosi bercampur. Akhirnya ujung-ujungnya anak nangkep nih mama saya lagi ngomelin saya, bukan lagi ngasih tahu atau
nasehatin. Tapi gimana? Nunggu kita tenang. Kita tenang, anak kita tenang, barulah kita ngomong dari hati ke hati. Kalau misalnya nggak kayak gitu, kita ngomong panjang lebar pun, mohon maaf ibu nggak bakal didengerin. Benar nggak bu? Akhirnya kita kesel. Kita tunggu nih anak tenang, kita pun tenang. Maka di situ kita ngomong, kita tanya, kakak kalau misalnya mamah marah, kakak suka nggak? Kita tanya, kakak tahu nggak kenapa mamah marah? Dan dia juga akan, apalagi kalau yang udah gede ya bu, yang udah biasa diajak ngobrol, yang udah ngerti, dia akan menjawab. Dan kita akan belajar dari jawaban si anak. Kembali lagi itu anak juga jadi guru buat kita jadi guru buat anak. Punten, ada yang mau ditanyain lagi bu? Ada lagi ibu yang mau ditanyakan? Mangga ibu. Nggak bakal gigit ibu. Mangga, Ain juga sama lagi belajar kok bu. Ain punya anak masih kecil-kecil banget, masya Allah. Lagi benar-benar menguji keimanan. Sama. Jadi kalau misalnya anak lagi berantem lagi apa, didiemin aja dulu. Kenapa? Kadang kalau misalnya ikut ngadepin yang lagi berantem nih, teteh sama adeknya, yang ada malah ikut emosi. Udah tenang, udah emosi baru. Kenapa berantem? Tanya salah satu, jangan cuma kakaknya doang yang didengerin atau adeknya. Otomatis kita, kebiasaan kita emang pasti nyalahin kakaknya, ngebelain adeknya, padahal kadang adeknya juga yang salah. Ya adeknya yang mulai duluan, benar nggak bu? Jadi sangka kadang kata anak kita, mama kok sekarang pas punya adek saya nggak suka, mama selalu ngutamain adek, benar nggak bu? Tuh anak ke satu atau anak kedua, dia juga masih pengen disayang, tapi dia disudutkan dengan keadaan harus bisa dewasa, padahal mah dia masih butuh disayang. Kakak harus ngerti, kakak harus ngalah. Kita tuh gitu, benar nggak bu? Masya Allah. Jadi bikin anak tuh malah maaf kok punya adik, bukannya tambah bener malah ngelawan sama emaknya. Kak gantian sama adiknya, kasih adiknya. Kita selalu mendahulukan adik dibanding kakak. Masya Allah, itu masih PR banget emang. Terus gimana teteh? Ya kita kasih waktu untuk sharing, untuk berbagi. Tadi siapa yang dulu mulai yang ngambil mainan ini, teteh atau adek? Kalau misalnya adek, maka si teteh tunggu adek sampai selesai. Begitupun sebaliknya, kalau teteh dulu, adek tunggu sampai teteh selesai. Kenapa? Karena kalau misalnya udah ada sifat jelek, itu turun-temurun ke adeknya. Kakaknya nyontohin ke adeknya, kakaknya pengen mainan, ngerambat, langsung aja ngambil dari adeknya. Adeknya pun begitu ke kakaknya, kakaknya lagi megang apa-apa, main ambil, nggak izin dulu. Bener nggak bu? Kita ajarin untuk sharing, untuk berbagi. Jadi kitanya pun orang tua sebelum menghadapi anak kudu tenang dulu. Masya Allah, kita mau udah kagak sabar, ya Allah kenapa ini ribut, akhirnya kita ngomel juga. Anak yang pertama nangis, yang kedua emaknya ikut nangis juga. Masya Allah. Jadi emang PR ngurus anak itu ya bu. Masya Allah, tabarakallah. Sampai nanti itu karakter anak tuh terbangun dari dia kecil. Jangan sampai nih anak masih punya dendam di masa lalunya, akhirnya sampai dia punya anakmu, ternyata kenapa nih saya kok ngedidik anak kayak gini, ternyata dulu punya trauma di masa lalu. Benar nggak bu? Kata zaman sekarang mah inner child-nya baru, iya, karena dulu nggak pernah keluar, disimpan aja, diomelin apa disimpan, meledaknya pas sudah gede. Itu jangan sampai kayak gitu, sudah diputus mata rantainya sampai di kita. Karena zaman sekarang tuh kan ilmu parenting udah luas banget, di mana-mana ada, benar nggak bu? Jadi kita belajar sambil kita praktekkan. Sama Ain juga lagi belajar ibu, masya Allah. Makanya kalau di rumah lagi pada berantem diam aja. Nah Umi nanya, Ain kenapa nangis? Kan emang kebetulan rumah saya di samping rumah Umi. Kenapa nangis? Mi pengen handphone. Oh ya udah.
Kirain pengen apa, nangis pengen jajan. Ada Mi, jajan mah duit ada. Pengen handphone ya udah biar guling-guling kayak apa. Kenapa? Masya Allah, emang itu PR banget kalau dikasih handphone ya Bu. Sekali kita kasih handphone berarti kita mau bertanggung jawab atas apa yang kita kasih ke anak. Itu anak bakal tantrum kalau bahasanya mah. Kalau sekali kita nurutin, ini anak kecil kita perhatiin. Anak kecil kalau nangis, kalau pengen apa-apa dia nangis, bener nggak Bu? Kadang ada yang sampai mukulin orang tuanya. Masya Allah. Kita kalau di rumah sih oke, kalau di luar rumah bikin malu siapa? Ibunya. Karena kata kita lah daripada malu-maluin dia udah diturutin. Maka di bawah alam sadar si anak itu dia mengikatkan bahwasanya nih saya kalau mau apa-apa harus nangis. Kalau saya nangis orang tua saya bakal ngasih. Bener nggak Bu? Terus dan terus seperti itu. Tapi kalau misalnya sama kita ya udah nggak diturutin, biar nangis sampai puas. Nanti kalau udah diem, udah nangis, kadang Ain suka nanya kenapa tadi nangis. Umi jahat nggak ngasih handphone. Emang jahat? Diem aja. Emang handphone buat apa? Mau lihat ondel-ondel, nggak tahu ngelihatnya sama apalah. Bilangnya ondel-ondel dia. Jadi sama kita dinasehatin, sama kita ditanya biar apa? Biar dia tuh keselnya hilang juga, benar nggak Bu? Kadang kan kita kalau misalnya nangis tuh kadang suka pengen ditanya nggak sih Bu? Kenapa sedih? Kenapa nangis? Nggak ada yang nanya. Sedih banget. Kadang kan kita cuma butuh didengarkan. Ibu-ibu juga ternyata bisa tantrum ya Bu. Kadang seorang ibu itu udah capek, udah lelah ngerjain pekerjaan rumah, ngurusin anak yang begitu tingkahnya Masya Allah. Kadang cuma pengen didengarkan doang. Benar gak Bu? Masya Allah. Pengen ditanya gitu. Gak pengen apa-apa padahal cuma pengen ditanya, pengen didengarkan. Gitu pun anak kita. Jangan lupa kita tanya keadaan anak hati ini. Teteh happy gak hari ini? Seneng gak? Tanya, jangan kita mau udah lupa-lupa aja. Kapan? Sebelum tidur tuh anak-anak kita tanya satu-satu. Udah tidurin yang kecil dulu, baru yang gede ya Bu ya. Masya Allah, kita tanya teteh happy, teteh kenapa gak ada yang kesel apa gimana. Biar tuh emosi anak keluar, dia bisa mengekspresikan hatinya. Kadang itu yang kita lupa, kenapa banyaknya kesibukan kita. Kita tahu pokoknya nih anak udah makan, udah mandi, udah beres. Bener gak Bu? Itu kan jasmaninya doang. Rohaninya dia butuh didengarkan, dia butuh diperhatikan. Itu yang masih jadi PR buat kita. Dan bagaimana kita bersikap adil sama kakak adik juga sama. Si kakak ngerasa semenjak punya adik perhatiannya jadi terbatas, jadi berkurang. Jadi enakan gak punya adik gara-gara adik ini. Akhirnya si kakak benci sama adiknya. Adiknya begitupun sama kakaknya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi gimana kitanya sebagai orang tua. Insya Allah lah ibu-ibu mah lebih paham ya dibanding saya. Saya mah Masya Allah lagi belajar banget Ibu. Belajar sama praktek. Masya Allah nikmat bener ya Bu ya. Ibu ada yang mau ditanyain lagi? Mangga. Gimana membiasakan? Nah, nyuruh anak itu udah kayak kaset kusut Bu. Bener gak? Harus kita ulangi terus menerus. Tapi nanti buahnya bukan hari ini, tapi di kemudian hari. Maaf, nih jangankan anak bapak aja disuruh naruh anduk jangan atas. Ketawa dah. Jangan naruh anduk basah di atas kasur masih begitu apa kagak? Ini baju kalau udah dipakai udah kotor jangan digantungin lagi, taruh ke mesin cuci. Ini mah kadang sama kita mau dicuci serba salah. Masya Allah dicuci cariin. Kagak dicuci ngegantung tuh setahun kayaknya. Masya Allah. Gitu pun kita sama anak Bu. Ayo aja kita terus-menerus omongin. Sambil kitanya konsisten memberikan contoh yang baik. Nanti lama-kelamaan itu anak insya Allah bakal ngikutin. Contoh kecilnya kayak teh kalau beres makan piringnya simpen di dapur. Piringnya simpen di dapur. Awalnya kan dia kalau jajan buang sampah sembarangan, piringnya dia simpen taruh di depan dia makan di meja makan. Lambat laun dia akan beres makan sambil dia cuci tangan dia bawa piringnya. Beres jajan
dia buang sampahnya. Lambat laun nggak bisa instan ibu. Tapi kitanya terus ngingetin dengan hati yang tenang, jangan pakai marah-marah. Mangga ibu dan ditanyain lagi. Begitupun dengan sholat, dengan ngaji ya bu. Kita pengennya nih anak tanpa disuruh sholat, dia sholat. Ini Masya Allah tahadusan binimah sama anak Ain yang pertama. Tuh kemarin tuh Masya Allah sampai amain gini, teteh, emang teteh kalau misalnya sholat mau dimarahin aja sama Umi, dia diem. Teteh seneng gak sih dimarahin sama Umi? Enggak. Teteh tahu kenapa kita sholat? Kan kata Umi harus berterima kasih sama Allah. Pas besokan lagi, ini tumben anak Jumat, baru kan Jumat mah 2 kali azannya ya bu. Ini tumben ini anak udah wudhu. Teteh basah amat abis ngapain? Abis wudhu teteh mau sholat zuhur, asar, maghrib, isya doang dia ketiduran kagak sholat. Subuh masih 7 tahun ibu lagi dibiasain. Kadang selalu sama Umi, ayo teteh Aira jamaah sama teteh-teteh di majelis. Kalau masih subuh mah masih PR banget ngebangunin ya emang. Masya Allah, tetap kudu kitanya terus-terusan ingetin nih anak tujuan kita hidup tuh buat ibadah ya bu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sebelum tidur kita dongengin anak, kita ngobrol sama anak apa yang lebih gede. Nggak bisa kalau nyuruh anak tuh nggak bisa dikerasin. Anak zaman sekarang kalau dikerasin mental ibarat kata, benar nggak bu? Kita nyuruh tuh anak malah semakin dengan pendirian dia, saya kagak mau, nggak mau, pokoknya susah. Jadi benar-benar kitanya yang harus bisa sampai ke hati dia gimana, dengan kitanya juga harus tenang. Kita dulu dididik sama orang tua kita tegas, bener nggak bu? Keras. Kalau misalnya sekarang nggak bisa kita terapin kayak gitu sama anak kita. Kalau kita dididik sama orang tua kita keras, kita bisa nerima, belum tentu anak kita bisa menerima. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi, Bu? Mangga, satu lagi mungkin ada yang tanyain atau sudah? Atau nih misalnya nih ya, gimana kalau misalnya udah kuliah, maka itu kita jadikan teman. Ya bu ya, karena didikan pondasi dari awalnya. Tetap kita tanya, teteh kuliahnya gimana, seharinya gimana. Walaupun anak dewasa maksudnya enggak, kok biasa aja, benar nggak bu? Dan cuek. Atau misalnya nih kita ngelihat anak cucu kita, kalau yang udah punya cucu ya bu, cucu kita nangis sama menantu kita, sama anak kita, didiemin aja, nggak apa-apa. Mereka punya cara masing-masing untuk mendidik anaknya. Maka kita jangan terlalu banyak ikut campur, punten mohon maaf, tapi tetap harus kita awasi. Mungkin nih orang tuanya punya didikan tersendiri. Kita mah nih ngelihat anak makan acak-acakan pengen disuapin. Padahal kan zaman sekarang udah ada tuh sistemnya BLW ya bu, makan sendiri supaya dia lebih mandiri gitu ya, dari bayi udah makan sendiri. Tuh alhamdulillah anak Ain yang terakhir dari bayi. Anak Ain yang terakhir nggak mau disuapin sama Ain, beda sama tetehnya yang 2. Dia maunya makan sendiri acak-acakan, ya udahlah, tinggal disabarin aja. Iya. Maksudnya dari kecil gitu ya, udah makan dari bayi, dia udah makan sendiri. Anak pertama, kedua mah masih disuapin, yang terakhir disuapin sama Ain nggak mau dia. Makan sendiri ya udah kalau misalnya ayam ya tulangnya diawasin gitu, dirapihin dulu baru dikasih makan. Alhamdulillah berantakan. Punten ibu, ada yang ditanyain lagi? Yang penting pondasi awalnya kita tanemin untuk cinta sama Allah ya bu, bukan karena orang tua. Karena kita mah nggak bisa mendampingi anak full selama 24 jam ketika dia dewasa. Tapi kalau dari kecilnya kita tanamkan dengan cinta sama Allah,
insya Allah bukan karena orang lagi tuh dia ibadahnya, bukan karena orang lagi dia takut untuk menjauhi larangan Allah, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang solih solihah, ahli ilmu, ahli agama, ahli kebaikan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqil fatihah wa bisyiril fatihah wa bimu'jizatil fatihah wa bikaramatil fatihah iftah lana abwabal khair wakhtim lana bi khair waj'alna wal hadirina min ahsani ahlil khair. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Diakhiri dengan kifarat majlis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Allah